Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga terus sehat selagi kita masih Ramadan. Kita maksimalkan semua kesempatan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semua, berkaitan dengan kepemimpinan, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pada dasarnya, semua kita ini adalah pemimpin. Jadi, tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali dia sebagai seorang pemimpin. Minimal ya, pemimpin untuk diri sendiri. Kalau dia sudah berumah tangga, maka dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau seandainya seorang perempuan sudah menjadi istri, maka dia juga pemimpin dalam mengurus internal rumah tangganya. Nah, karena itulah para pemirsa semua, karena setiap kita ini adalah pemimpin, terutama sekali pemimpin bagi diri kita sendiri, maka berhati-hatilah terhadap amanah kepemimpinan ini, karena nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memimpin diri sendiri, bagaimana cara kita memimpin keluarga, bagaimana cara kita mengurus rumah tangga, sampai akhirnya kalau seandainya dibebankan kepada kita kepemimpinan tambahan, beban-beban tambahan di level RT, di level RW, desa, provinsi, kabupaten, sampai akhirnya di level nasional sekalipun, maka semakin besar juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pemirsa semua, pada hakikatnya menjadi seorang pemimpin itu dia menjadi pelayan. Ada satu buku bagus yang judulnya Leader is Legend, kalau tidak salah ya. Boleh dibaca nanti buku itu. Ini cerita bagaimana seorang pemimpin siap menderita. Ini cerita tentang seorang pemimpin siap berkorban. Bahkan dia sudah tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, para pemirsa semua, kita sering mendengar nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Satu di antara cerita yang meriwayatkan atau yang diriwayatkan yang sampai kepada kita, sosok Umar bin Abdul Aziz ini, kita semua tahu kepemimpinan skala nasionalnya atau bahkan skala dunianya pada waktu itu tidak terlalu lama, kurang dari 3 tahun. Tetapi pada waktu itu rakyatnya sejahtera semua. Nah, para pemirsa semua, tahukah kita semua saat beliau ini wafat, berapa warisan yang ditinggalkan oleh beliau untuk anak keturunannya? Lebih dan kurang ya, ada sekitar 15 dinar. Pada waktu itu 15 dinar ini tidak terlalu banyak untuk ukuran pada masa itu. Nah, itu pun 15 dinar ini belum dipotong biaya kepengurusan jenazah. Belum juga dipotong biaya penguburan. Yang diduga pada waktu itu tanahnya beli, kira-kira begitu ya. Sekian dinar sudah dipotong untuk biaya kepengurusan jenazah. Sekian dinar sudah dipotong untuk biaya kuburan. Maka sisanya itulah yang dibagikan kepada keluarga besarnya, kepada ahli warisnya. Bisa kita bayangkan pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, ternyata dia sendiri pada waktu itu menderita. Mungkin ini bisa kita analogikan dengan sebuah lilin yang akhirnya dia menyinari orang lain, dia membuat terang ruangan, tetapi dia sendiri pada akhirnya meleleh. Ya, tentu saja melelehnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sebuah hal yang sifatnya aib, bukan juga sebuah hal yang sifatnya rugi, bukan, tetapi justru di sanalah nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya sering mendengar tausiah yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Tholat Wafa Ahmad. Beliau sering menyebut begini, kepemimpinan itu taklif, bukan tasyrif. Kepemimpinan itu adalah beban, bukan kemuliaan. Karena kepemimpinan itu adalah beban, sebenarnya
Siapa saja yang diamanahi untuk memimpin, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, maka tidak perlu terlalu megah untuk dirayahkan sebagai sebuah jabatan yang diterima. Biasa-biasa saja. Justru yang harus diingat bahwa saat kita menerima amanah kepemimpinan itu, yang ada adalah beban, yang ada adalah menderita, dan yang ada adalah tanggung jawab. Nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan semua manusia itu, hentikan para pemimpin itu, hentikan mereka-mereka yang pernah hidup di bumi, hentikan dulu. Kenapa dihentikan? Maksudnya jangan dulu mereka disuruh pergi, mereka harus mempertanggungjawabkan dulu apa yang sudah mereka lakukan di bumi. Kata para ulama tafsir dalam memahami makna ini, ihbisuhum innahum muhasabun. Hentikan para manusia itu, maka sesungguhnya mereka akan dihisab, dievaluasi, diaudit, dimintai laporan pertanggungjawabannya. Maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu semua, para pemirsa semua yang mungkin diamanahi kepemimpinan tetapi dia menderita dalam hal melaksanakan dengan cara yang sangat bagus, akan tetapi merugilah bagi mereka yang hanya menikmati kepemimpinan ini untuk kenikmatan pribadi yang pada akhirnya menzolimi banyak orang. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.